Shalom dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita di malam hari ini, saya jemput kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan panggilan dan juga kesempatan yang senantiasa Kau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari ini sampai pada saat ini. Di mana Tuhan pada saat ini Tuhan kami akan masuk di dalam satu persekutuan dengan Engkau Tuhan. Dan di tengahnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau senantiasa ada mendampingi kami, di dalam kami merenungkan bersama kebenaran firman-Mu. Berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, bahkan berkati kami satu persatu di tempat ini dan juga dimanapun jemaat dan keluarga-keluarga Kristen berada. Kami mohon bimbingan-Mu ya Roh Kudus, tuntunan-Mu kepada kami satu persatu, dan berbicaralah, sebab kami sudah siap untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran dari firman. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kebenaran itu sendiri, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada sore menjelang malam hari ini terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada Titus, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Dengan judul perikop, Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat kepada Paulus merupakan salah satu surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Pulau Kreta. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam pasal 1 dalam surat ini, yaitu ayat 1 yang mengatakan bahwa dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Dan ayat kelima dikatakan di situ, aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Jadi surat ini ditulis untuk jemaat-jemaat yang berada di Pulau Kreta. Surat-surat Paulus atau surat Rasul Paulus merupakan petunjuk bagi kita, orang-orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, bahwa betapa istimewanya Paulus melihat jemaat-jemaat yang ada
khususnya juga yang di Pulau Kreta. Dan ini menunjukkan bahwa betapa istimewanya rasa peduli yang dilahirkan Roh Kudus dalam diri Rasul Paulus terhadap jemaat-jemaat yang pada saat itu dilayani oleh Paulus. Dan itulah juga gambaran keistimewaan Allah di dalam diri Yesus Kristus, yaitu yang peduli kepada kita, umatnya, kepada kita, orang-orang yang beriman kepadanya. Kepedulian yang Allah tunjukkan adalah apa yang Rasul Paulus mau ungkapkan di sini. Kepedulian di dalam dan melalui salib Kristus. Bagi orang yang mengerti arti salib, maka dia mengetahui bahwa salib adalah tanda penghukuman bagi orang yang berdosa pada waktu itu atau bagi orang Yahudi. Tetapi melalui salib itu juga atau melalui penghukuman yang demikian, Yesus mau menunjukkan bahwa jika seharusnya orang bersalah mendapatkan penghukuman, bahkan tersiksa sampai mati di atas kayu salib, dan itu keadilan bagi manusia, maka Yesus mengambil keadilan manusia itu. Meskipun kata Alkitab dia tidak berdosa, tapi dia mati di kayu salib. Dan inilah yang dikatakan Paulus sebagai kasih karunia Allah, atau dengan kata lain adalah anugerah Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbicara anugerah Allah, kalau bisa kita gambarkan seperti sebuah pemberian yang di dalamnya punya nilai melebihi emas murni. Pemberian yang datang dari seseorang yang tulus, yang murni dan bersih, yang diberikan kepada seseorang atau kepada orang lain dengan tidak melihat apakah orang tersebut adalah orang yang kaya, atau orang yang miskin. Apakah orang tersebut adalah orang yang pandai atau orang yang bodoh? Apakah orang tersebut berkulit hitam atau berkulit putih? Bahkan, apakah orang tersebut bercelah atau tidak bercelah? Baik maupun rusak. Tetapi diberikan pemberian tersebut tanpa melihat bagaimana keadaan hidupmu. Itulah anugerah Allah. Itulah kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga-keluarga beriman. Rasa peduli Tuhan kepada kita yang ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah untuk menolong diri kita sebagai manusia, sebagai keluarga, pribadi-pribadi di dalam Tuhan yang sering kali tidak sanggup lari dari intimidasi dosa, sering tidak mampu bertahan dalam kedagingan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kefasikan. Mungkin sebagai seorang penjudi, pencuri,
penipu, pemarah, penjina, pengejar popularitas, ataupun yang memiliki kepribadian-kepribadian yang suka menghakimi seseorang, menuduh seseorang, dan sebagainya. Yaitu kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, seperti kata Paulus, yang dipakai juga oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat-jemaat di Pulau Kreta pada waktu itu, yang menurut surat ini dikatakan pada pasal 1 ayat 12, di situ dikatakan bahwa nabi mereka sendiri pernah berkata bahwa dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Menggambarkan bagaimana keadaan jemaat-jemaat pada waktu itu di Pulau Kreta. Ataupun mungkin orang-orang yang sedang lari dari tugas tanggung jawab dan dari tugas-tugas mereka. Kalau kita baca pada pasal-pasal sebelumnya, bahkan pada pasal kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-10, di situ Paulus mengatakan bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki, bagaimana tanggung jawab seorang perempuan, orang tua, anak muda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi rasa peduli yang dinyatakan Tuhan supaya kita sebagai keluarga-keluarga, sebagai pribadi-pribadi di dalam Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa menyadari, dan kita bisa merasakan bahwa ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak sanggup dengan tanggung jawab, dengan apa yang ada pada kita, yang kita lakukan, ketika kita tidak sanggup berlari, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita punya seorang juru selamat. Kita punya Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan, mempertobatkan, dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak sanggup, orang-orang yang tidak mampu. Dia memberikan kasih kepada semua orang. Tapi orang yang sungguh-sungguh mau dirangkul dan dikasihi, Tuhanlah yang dapat merasakan dan menikmati bahwa benar demi kita Dia berkorban di atas kayu salib. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan pada ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita bisa hidup bijaksana, adil, dan sebagainya. Sanggupkah kita terus untuk berpegang pada kasih karunia Allah? Dan ajakan bagi kita adalah, firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Pulau Kreta mau mengajak kita untuk kita tetap mengasihi dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, dan mengajak kita untuk tetap terus berpegang pada setiap kebenaran firman Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya percaya bahwa melalui intimidasi atau keintiman kita dengan Tuhan, melalui kasih kita di dalam kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan,
kita dimampukan untuk menjadi keluarga-keluarga, menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus mengasihi Tuhan, meskipun ada begitu banyak tantangan, begitu banyak ancaman yang mungkin harus kita hadapi ketika kita mau hidup benar-benar hidup untuk mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, otomatis kita diminta untuk meninggalkan segala bentuk-bentuk kefasikan di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu artinya kita harus melawan keinginan-keinginan duniawi kita. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Pulau Kreta. Sekali lagi, firman Tuhan pada kita di sore menjelang malam hari ini mau mengajak kita. Bagaimana kita mau mengungkapkan dan menyambut kasih karunia Allah yang telah Dia berikan bagi kita, supaya keselamatan itu menjadi nyata, baik melalui hidup kita menjadi nyata bagi orang-orang yang melihat kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Saya percaya bahwa melalui firman Tuhan ini kita diberkati dan kita terus-menerus menjadi surat-surat yang terbuka bagi orang lain, sebagaimana Titus kepada jemaat di Pulau Kreta. Kiranya firman Tuhan pada kita di sore hari ini boleh menguatkan kita, boleh memampukan kita untuk terus-menerus melihat pada anugerah keselamatan yang disampaikan melalui surat-surat Paulus, khususnya surat Paulus pada jemaat di Pulau Kreta ini. Keselamatan adalah anugerah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memberkati keluarga-keluarga kita, dimanapun kita berada pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita akan menutup di dalam doa kita. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang pada sore menjelang malam ini diberikan kepada kami, bahkan kepada keluarga-keluarga, kepada setiap hamba-Mu yang boleh mendengarkannya. Berkati apa yang dapat kami dengar dan apa yang kami sampaikan. Dan biarlah dengan berkat Tuhan kami dapat menjadi buah-buah yang hidup, dan biarlah melalui buah-buah ini kebenaran firman Tuhan dapat dinikmati oleh semua umat Tuhan di IPTL dan juga umat Tuhan lainnya. Kami menerima kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, dan berkati kami. Dan mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat menjalankan kebenaran firman ini dalam hidup kami hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.